Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita, belajar bersama kita. Malam hari ini masih ada di sesi para raja filosof atau filosof yang raja. Dibolak-balik ya boleh saja, tidak apa-apa. Yang penting ngerti karepe kan gitu. Ya, dan kita tidak ada kepentingan apa-apa. Kalau politik itu baru nanti ada masalah kalau dibolak-balik. Kadang-kadang membuat kita jadi tidak cerdas. Ya raja filosof itu ya berarti dia statusnya dua. Ya raja, ya filosof. Ya punya dia sebagai pemimpin tapi juga tidak males mikir. Kan ada pemimpin yang bisanya cuma merintah. Dia sendiri tidak aktif berpikir. Nah nanti dalam sejarah ada beberapa tokoh yang ya dia raja besar, sukses, tapi juga tidak males berpikir. Kita sudah ketemu dua orang di bulan ini. Yang pertama ketemu Marcus Aurelius, kemudian minggu lalu kita ketemu Umar bin Abdul Aziz. Malam ini kita ke India. Kita ketemu beliau dari dinasti Mughal, Abul Fath Jalaluddin Muhammad Akbar. Dari namanya kelihatan gagah. Orangnya pasti juga gagah. Dan waktu difilmkan juga gagah. India itu kan apa-apa ada filmnya. Oke, ya sebenarnya Indonesia juga bisa. Cuma Indonesia kan tidak terlalu tertarik untuk bikin film-film tentang tokoh-tokoh legendaris. Oke, Jalaluddin Muhammad Akbar ini tokoh sultan ketiga dari Kesultanan Mughal. Ya Mughal itu bahasa Parsinya, bahasa Urdunya Mongol. Ya. Sultan pertama namanya Babur. Babur itu masih keturunan keturunan kelima dari Timur Leng atau Tamerlane. Timur Leng itu kan masih keturunannya Genghis Khan. Timur Leng itu dulu yang menyerbu ke dunia Islam, tapi kemudian dia jadi Muslim. Itu hebatnya peradaban-peradaban besar secara ilmu. Islam itu dulu luar biasa di bidang keilmuannya, maka dia bisa membangun peradaban yang luar biasa. Yang menaklukkan malah jatuh cinta sama Islam, terus masuk Islam. Mirip kasusnya kayak Jerman waktu menaklukkan Romawi. Romawi itu kan dulu kuat juga tradisi intelektualnya. Meskipun secara politik kalah, tapi Jermannya malah tertarik dengan budaya intelek Romawi. Oke. Jalaluddin ini sultan ketiga. Ya karena Mongol ya ada bau-bau Tiongkok. Meskipun sama orang sana tidak disinisi kayak di Indonesia. Ya, kita kan kadang-kadang agak rasis. Mau ngeritik apa-apa lihat rasnya, lihat kelompoknya, lihat afiliasinya. Padahal ya kalau itu orang baik ya baik saja, tidak peduli rasnya apa. Kalau jahat ya jahat aja, tidak peduli rasnya apa, agamanya apa. Tapi kita sering tidak adil. Nah, Mongol ini
sebelum ada Mughal itu sudah ada Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi itu juga mengalami beberapa periode. Nanti waktu ditaklukkan oleh Babur itu sultannya adalah Ibrahim Lodi. Syekh Ibrahim Lodi ini nanti ditaklukkan oleh Babur, dan Babur mendirikan Kesultanan Mughal. Mughal ini satu dari 3 kekhalifahan, pakai saja istilah itu, di dunia Islam di era ketika modern baru dirintis di barat, sekitar abad 16-17. Renaissance of Klarung itu kan dimulai sekitar abad 15. Di Islam waktu itu ada 3 dinasti besar. Yang pertama Turki Utsmani di Turki, yang kedua Safawiyah di Iran, dan yang ketiga Mughal di India, Kesultanan Mongol. Kesultanan Mongol itu mulai abad ke-16 awal, 16-15an, nanti berakhir di abad 18 awal. Jadi sekitar 3 abad, 300 tahun. Sultannya yang terkenal ada 6. Yang pertama Babur, nanti dilanjutkan putranya Humayun. Humayun punya anak Akbar ini. Akbar nanti dilanjutkan Jihangir. Jihangir dilanjutkan putranya Shahjahan. Shahjahan nanti yang terkenal dengan Taj Mahalnya. Nanti Shahjahan diakhiri di Aurangzeb. Jadi itu 6 Sultan Mughal. Ini pelajaran zaman aliyah. Semoga kalian masih ingat, masih hafal. Oke, saya tidak melanjutkan cerita sejarah. Mungkin yang suka film India kenalnya kisah cintanya. Ya tidak apa-apa lah. Paling tidak kan kenal. Akbar ini punya 3 istri, yang 2 sepupunya, yang 1 yang joda. Ya, gelarnya Miryamus Zaman. Dari 3 istri ini nanti makamnya yang jejer sama Akbar ya joda ini. Karena yang 2 sepupunya, mungkin kalau sama sepupunya mungkin kurang gereng ya. Harus nyari yang agak jauh. Maka kenalnya dari tradisi Hindu, dan kamu tidak usah protes kok kawinnya sama Hindu, Pak. Ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Di sekeliling beliau juga banyak ulama. Di antara nanti strateginya untuk mempersatukan negara juga kerukunan agama-agama lain. Nanti kita lihat konsep-konsep, teori-teori yang digagas di era Jalaluddin Muhammad Akbar ini. Jadi puncak kejayaannya Mughal itu ada yang bilang yuk di era Sultan Akbar ini. Makanya dia kalau di bahasa Indonesia kan sering disebut Akbar Agung. Kalau bahasa Inggris Akbar the Great. Ya mirip kayak Alexander the Great. Itu ada gelar the Great-nya karena dia luar biasa. Islam punya banyak tokoh-tokoh besar, punya banyak raja-raja besar. Minggu depan kita ketemu the Great juga, Sultan Agung dari Jawa. Oke, kita mulai ya belajar tentang apa yang dilakukan, apa yang difikirkan oleh raja besar yang namanya Jalaluddin Muhammad Akbar ini. Itu lukisan resminya. Saya tidak tahu mirip apa enggak, ya anggap aja deket-deket itulah. Ya kalau zaman dulu enggak ada selfie. Jadi adanya lukisan. Kalau kalian ada uang jalan-jalan ke India, peninggalan dari dinasti Mughal ini banyak. Makam-makamnya raja itu biasanya dibangun model istana yang bagus-bagus. Kemudian Taj Mahal, kemudian taman-taman itu masih terjaga. Agak eman-eman di kita
Misalnya Mojopahit itu kan tidak ada sisanya. Sebenarnya ya luar biasa. Singosari juga tidak ada sisanya. Kalau di Mughal ini zaman itu peninggalannya banyak. Jadi kalian kalau jalan-jalan ke sana bisa mampir-mampir di peninggalan-peninggalan Kesultanan Mughal daerah India Utara.